Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada saja cerita menarik yang datang dari jemaah haji ataupun umrah yang berkunjung ke Makkah, mulai dari yang mengejutkan, hingga kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Cita-cita setiap muslim adalah bisa menginjakkan kaki di Makkah dan beribadah di depan Ka'bah, bertemu muslim dari berbagai negara dan melakukan ibadah sepanjang hari. Kira-kira begitulah gambaran kehidupan di sekitaran Ka'bah. Sayangnya, tak hanya kejadian menyenangkan yang bisa ditemui di sana, ada banyak juga kejadian aneh, bahkan mengerikan yang bisa dialami oleh siapa saja. Niatia bahagia sampai terharu karena melihat Ka'bah secara langsung, tapi malah jadi merinding. Sudah menjadi rahasia umum, kalau para jemaah haji dan umrah kerap mengalami kejadian aneh di Mekah. Salah satunya adalah, jalan raya di kota Mekah menuju kota Taif pernah gelap gulita karena tertutup kabut. Kejadian aneh lain juga pernah dialami oleh salah satu jemaah haji asal Indonesia. Dari kabar yang beredar, jemaah tersebut bernama Bapak Sanoya dari Madura. Beliau sedang mengikuti rangkaian ziarah di kota Makkah. Saat tiba di kawasan masjid, sekitar 2 km arah utara dari Masjidil Haram, ia tiba-tiba minta diturunkan dari bus. Sesaat sesudah turun, tiba-tiba Pak Sanoya menjerit-jerit, sambil berlarian di pinggir jalan. Teriakannya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kejadian ini sontak mendapat perhatian orang banyak yang ada di sana. Petugas haji yang hadir di sana pun merasa kebingungan dengan kondisi Pak Sanoya. Jamaah lain yang ada di sana juga mencoba menenangkan beliau, dengan memintanya beristighfar. Sayangnya, kondisinya tak berubah. Pak Sanoya masih saja berteriak sambil menepuk-nepuk tanah dengan tangannya, bahkan Pak Sanoya yang masih memakai pakaian ihramnya itu, sempat berbaring di tanah, sambil berteriak-teriak tak jelas, sampai terus menggerak-gerakkan tangannya. Kejadian aneh lain juga pernah dialami oleh anak dan ibu yang sedang melaksanakan ibadah haji. Saat melihat Ka'bah, sang anak terharu dan langsung menangis. Namun sang ibu malah kebingungan, karena ia sama sekali tak melihat Ka'bah. Bahkan selama pelaksanaan ibadah haji, tidak sekalipun ia mampu melihat kiblat umat muslim tersebut. Tapi ia tak menyerah. Sang ibu sampai harus melaksanakan ibadah haji sebanyak 5 kali. Sayangnya ia tak pernah bisa melihat Ka'bah. Karena bingung dengan kejadian yang menimpa ibunya, si anak pun menceritakannya kepada seorang ulama. Ternyata setelah ditelusuri, kejadian-kejadian yang menimpa si ibu, berkaitan dengan masa lalunya saat masih menjadi perawat di sebuah rumah sakit. Ia sering melampiaskan kekesalannya dengan menyiksa mayat-mayat yang ada di sana. Mayat-mayat tersebut memang tak bisa membalasnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membayar perbuatan sang ibu saat berkunjung ke Tanah Suci. Ia pun tak sempat bertobat, karena keburu meninggal, dosa-dosanya pun menyiksa dirinya sampai ke liang lahat. Setelah dikuburkan, makamnya terus saja menyempit. Dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa, apa yang kita lakukan, itu akan selalu ada balasannya. Kejadian tak terduga lain di depan Ka'bah. Saat itu salah seorang wanita, menjerit-jerit sambil melepaskan pakaiannya, di tengah-tengah jemaah laki-laki yang sedang ada di sekitaran Ka'bah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita ini terus menjerit sehingga mengundang atensi para jemaah yang sedang melakukan tawaf, tapi untung saja suaminya dengan sigap datang menutupi aurat istrinya. Para petugas yang sedang berada di sekitar Ka'bah pun langsung sigap mengamankan mereka, melarang jamaah lain mendekat dan merekam. Berdasarkan informasi, wanita tersebut berasal dari Pakistan dan Bangladesh. Sedikit mundur ke tahun 1990-an, ada peristiwa mengerikan yang dialami oleh jemaah haji. Kala itu tanggal 2 Juli tahun 1990, menjadi hari di mana terjadi peristiwa mematikan dalam sejarah pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Semuanya bermulai ketika 50.000 jemaah memadati terowongan Al-Muaisim. Mereka akan berangkat ke Jamarat atau tempat melempar jumroh.
Karena terlalu sesak, jamaah tak bisa bergerak, orang-orang yang sedang berada di jamarat pun tak bisa berpindah, maka terjadilah desak-desakan antara jamaah yang menuju jamarat dan yang hendak keluar dari jamarat. Jemaah haji pun terlibat aksi saling mendorong untuk menghindari terik matahari yang menyentuh angka 44 derajat Celcius atau 112 derajat Fahrenheit. Saat itu, kondisi tersebut pun menyebabkan banyak jemaah yang merasa sesak dan pengap. Akibatnya, korban pun mulai berjatuhan, banyak jemaah yang pingsan, tapi bukannya mendapat pertolongan, mereka malah terinjak-injak. Akibatnya, mayat pun bertebaran di mana-mana dan tak ada yang peduli. 36 jam setelah kejadian, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi saat itu, Pangeran baru tampil di depan umum, melaporkan bahwa ada 1.426 jemaah yang meninggal, tanpa melaporkan korban luka-luka dalam insiden mematikan tersebut. Jemaah haji Indonesia adalah yang paling banyak menjadi korban. Laporan majalah Tempo edisi tanggal 14 Juli tahun 1990, menyebutkan bahwa ada 631 orang. Gelombang protes dari Indonesia kepada Arab Saudi pun memanas. Pemerintah Arab Saudi diminta bertanggung jawab atas kerugian material dan imaterial yang diderita para jemaah haji di terowongan tersebut. Sayangnya, pemerintah Arab Saudi hanya meminta maaf tanpa pernah memenuhi tuntutan keluarga korban. Hal ini pun menguap begitu saja. Pemerintah Indonesia pun memilih jalur damai, agar pelaksanaan haji di tahun berikutnya dapat berlangsung seperti biasa. Innalillahi, semoga para korban saat itu husnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian tak kalah mencengangkan umat Muslim. Ada kejadian yang dialami oleh seorang jemaah perempuan asal Lebanon, yang mengaku telah dilecehkan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Said. Perbuatan ini terjadi pada tanggal 14 November tahun 2022. Pelaku pun menjalani persidangan dan diputuskan bersalah. Berdasarkan keterangan saksi mata dan pengakuan pelaku, ia harus membayar 50.000 rial atau setara dengan 200 juta rupiah. Serta hukuman 2 tahun penjara. Pelecehan seksual di Mekah, ternyata tak hanya terjadi 1-2 kali saja, seringkali korban tak mendapatkan keadilan dari kejadian yang mereka alami. Padahal, kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam, semua itu karena anggapan bahwa, hal-hal seperti ini, tak mungkin terjadi di tempat suci, terutama di Ka'bah. Bahkan ada juga yang berpikiran bahwa, kejadian seperti itu adalah karma atas dosa-dosa yang pernah dilakukan korban di masa lalu. Sahabat beriman, semoga kita dijauhkan dari kejadian-kejadian mengerikan, sehingga tetap bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.